Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard yang artinya kartu skor yang dimana menunjukkan kinerja seseorang di masa yang akan datang. Sedangkan balance yang berarti berimbang. Jadi kinerja seseorang itu diukur dengan cara yang berimbang. Apa sih balance scorecard? Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen yang dimana pengukuran dan pengendaliannya secara cepat, tepat, dan komprehensif. Materi selanjutnya yaitu pola pikir balance scorecard. Ada 4 pola pikir balance scorecard. Yang pertama yaitu untuk memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Maksudnya yaitu memperjelas visi dan menghasilkan keputusan ataupun rencana strategi. Yang kedua itu mengkomunikasikan dan menghubungkan. Maksudnya adalah mengkomunikasikan dan mendidik, menetapkan tujuan, dan juga mengaitkan imbalan dengan ukuran kinerja. Selanjutnya yaitu merencanakan dan menetapkan sasaran. Maksudnya itu adalah menetapkan sasaran, memadukan inisiatif strategis, dan juga menetapkan indikator penting. Yang keempat, umpan balik dan pembelajaran strategis. Maksudnya adalah mengartikulasikan visi bersama, memberikan umpan balik strategis, dan juga memfasilitasi tinjauan ulang dan pembelajaran yang strategis. Baik, untuk mengukur dalam balance scorecard, yaitu sasaran strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Melalui strategi yang telah dipilih, perlu ditetapkan ukuran pencapaiannya. Terdapat 2 ukuran yang perlu ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategik, yaitu yang pertama ukuran hasil dan yang kedua ukuran pemacu kinerja. Ukuran hasil merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategik, sedangkan untuk ukuran pemacu kinerja merupakan ukuran yang menunjukkan hasil yang telah dicapai. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Dimas Dapa Pradipta sebagai penyaji materi akan menjelaskan apa itu perspektif pelanggan. Yaitu perspektif pelanggan memiliki 5 elemen atau 5 dimensi kualitas yang ada. Yang pertama yaitu tangibles ataupun wujud fisik. Tangibles ataupun wujud fisik ini merupakan penampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh provider. Yang kedua adalah reliability ataupun kehandalan, yang merupakan kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Yang ketiga adalah responsiveness ataupun yang bisa kita sebut yaitu daya tanggap. Responsiveness ini adalah kerelaan untuk mendorong customer dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Berikutnya yang keempat adalah asuransi ataupun jaminan. Asuransi ataupun jaminan ini merupakan pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customer. Dan yang terakhir ataupun bagian elemen terakhir yaitu empati. Seperti yang kita tahu, empati merupakan perlakuan ataupun perhatian pribadi yang diberikan oleh provider kepada konsumen. Baiklah, begitu saja saya sampaikan kepada materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang perspektif keuangan. Penyedia sumber daya finansial pada sektor publik adalah para pembayar pajak atau pengguna layanan publik yang membayar atas jasa yang diterimanya. Sehingga organisasi harus berfokus pada sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat yang membayar pajak tersebut. Mereka mengharapkan uang yang telah dibayarkan digunakan secara efektif dan efisien. Meskipun organisasi sektor publik tidak mengejar laba, organisasi perlu memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, sehingga bisa meningkatkan kemandirian fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Beberapa ukuran kinerja yang digunakan pada perspektif keuangan misalnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pajak, penghematan anggaran, dan indikator lain yang terkait keuangan organisasi. Di sini ada perspektif proses bisnis internal, yang dimana membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara berkelanjutan.
Adapun tujuan dalam perspektif ini adalah peningkatan proses layanan, perbaikan siklus layanan, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan pemutakhiran teknologi. Perspektif pembelajaran pertumbuhan merupakan salah satu penilaian dalam Balanced Scorecard yang dengan mengidentifikasi kapabilitas perusahaan atau organisasi yang harus dilampaui untuk mencapai proses internal yang lebih unggul dalam menciptakan nilai bagi para pelanggan dan stakeholder. Sumber utama yang dijadikan objek dalam perspektif ini ialah manusia, di mana manusialah yang menggerakkan setiap perspektif yang ada untuk memajukan organisasi. Jadi, bisa dikatakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam suatu organisasi atau perusahaan dilakukan guna untuk perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholder. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan peningkatan motivasi pegawai. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki 3 faktor yang